Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Nah, dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah Manajemen Konstruksi. Manajemen Konstruksi adalah mata kuliah wajib 2 SKS semester 6 yang ada dalam program studi Teknik Sipil, yang materinya mencakup manajemen proyek dalam bidang jasa konstruksi. Dalam proyek konstruksi ini juga perlu pengelolaan proyek konstruksi yang dimana harus memenuhi biaya, mutu, dan waktu. Nah, jadi dalam manajemen konstruksi ini sudah tercukupi dasar-dasar pengetahuan untuk pengelolaan proyek konstruksi, sehingga harapan dari program studi ini, dalam mata kuliah ini, mahasiswa lulusan teknik sipil mampu melakukan pengelolaan proyek konstruksi yang efektif dan efisien. Mata kuliah ini juga adalah ilmu dasar untuk melanjutkan mata kuliah berupa perencanaan dan penilaian proyek, kemudian pada kerja praktik mahasiswa, dan pada perancangan bangunan rekayasa sipil. Nah, dalam mata kuliah manajemen konstruksi ini, atau yang sering disebut oleh MK, para mahasiswa sipil ini, terdapat 4 capaian pembelajaran usaha prodi. Bisa Bapak Ibu lihat dalam layar ini, ada 4. Yang pertama itu yaitu tentang mengidentifikasikan, merumuskan, menganalisiskan, dan menyelesaikan permasalahan teknis. Kemudian menerapkan metode, keterampilan, dan praktik teknis yang modern. Kemudian merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasikan tugas dalam batas-batasan yang sudah ada. Dan juga yang terakhir yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga memenuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknis. Dan juga terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Bisa Bapak lihat, Ibu lihat dalam video ini ada 4. Nah, yang pertama itu memahami dan mampu menjelaskan tentang manajemen tata laksana pembangunan proyek konstruksi. Nah, ini CPL yang berkaitan adalah CPL yang ke-9. Kemudian mampu memahami dan menghitung RAB, pada itu CPL pada nomor 4. Kemudian mampu memahami dan mampu membuat penjadwalan proyek, itu CPL pada ke-7. Dan terakhir, memahami dan mampu menjelaskan penerapan BIM untuk proyek konstruksi dan proses pengadaan perubahan jasa konstruksi dan kontrak pada CPL ke-5. Nah, kemudian ada 8 pokok bahasan, bisa Bapak Ibu lihat dalam layar ini. Nah, yang pertama itu tentang konsep manajemen, kemudian macam-macam struktur organisasi proyek konstruksi, kemudian proses pengadaan, yang kemudian macam-macam kontrak, kelima work breakdown structure atau singkat WBS, kemudian RAB. RAB ini bakal terpecah dari harga satuan, volume, HSP, rekap, dan lain-lain. Kemudian teknik jadwalan, dari dasar dulu, bar chart, kurva S, line of balance, arrow, kemudian PDM, dan juga terakhir Word. Yang terakhir, yaitu yang teknologi adalah BIM. Untuk pustaka bisa Bapak Ibu lihat dalam layar ini, dan juga pada poin pertama ini yang sering saya gunakan dalam kelas saja, yaitu buku ajar dari dosen teknik sipil juga adalah Bu Chandra Juliana. Oke. Dan juga biasanya dalam teknik sipil ini, dalam manajemen konstruksi ini, sering juga menggunakan peraturan Permen PUPR nomor 8 tahun 2003 yang Bapak bisa lihat pada halaman ataupun pada nomor 11. Dalam pembelajaran, dosen wajib menerapkan delivery, interaction, dan assessment. Nah, delivery adalah bagaimana dosen menyampaikan materi kuliah dari metode pengajaran, penggunaan media pembelajaran, dan bagaimana materi disusun agar mahasiswa mudah memahaminya. Nah, dalam metode pembelajaran, dalam mata kuliah manajemen konstruksi ini ada 3. Yang pertama, kuliah klasikal, yang kedua, small group discussion, dan project based learning. Nah, kuliah klasikal ini sama seperti ceramah, yaitu metode pembelajaran di mana dosen menyampaikan materi kepada seluruh mahasiswa dalam satu kelas secara langsung dan seragam. Kemudian, small group discussion berupa metode pembelajaran di mana peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3 sampai pun 5 kelompok yang terdiri dari 3 ataupun 4 mahasiswa untuk membahas suatu topik, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi materi secara kolaboratif. Kemudian, yang terakhir, yaitu PBL ataupun Project Based Learning, ini adalah metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan belajar dengan cara mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka ataupun ketika mereka telah lulus kuliah. Nah, di sini pentingnya peran dosen untuk mengarahkan agar mahasiswa dapat memahami
dari materi-materi yang diberikan. Nah, kemudian yang kedua adalah interaksi. Interaksi ini adalah antara dosen dan mahasiswa saling komunikasi dan saling berusaha mencari permasalahan ataupun sesuatu yang tidak dapat dipahami ataupun belum dapat dipahami mahasiswa tentang materi yang disampaikan. Nah, dalam interaksi ini, dalam mata kuliah manajemen konstruksi dilaksanakan di dalam kelas dan juga di luar kelas. Di dalam kelas bisa berupa diskusi, tanya jawab, nah dan juga di luar kelas berupa asistensi dari tugas project based learning ataupun saya sendiri terbuka untuk mahasiswa untuk melakukan asistensi perihal materi yang sudah saya sampaikan yang belum mereka pahami sebelumnya sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk belajar di luar kelas. Dan juga yang terakhir, asesmen. Ini adalah penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa, bentuknya bisa berupa tugas, kuis, presentasi, ujian, dan metode lainnya untuk mencapai pembelajaran. Dalam asesmen terdapat 3, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk nilai tugas itu sekitar 30%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Nah, dalam nilai tugas yang saya terapkan pada mata kuliah manajemen konstruksi, itu berupa baik tugas mandiri, tugas small group discussion, tugas project based learning, dan juga yang saya lakukan adalah menggunakan kuis. Kuis yang saya sering gunakan adalah kuis Kahoot. Kuis Kahoot sendiri biasanya para mahasiswa saya beri waktu untuk belajar seminggu sebelum ataupun di saat perkuliahan dimulai. Nah, saya juga biasanya melakukan rekap nilai tugas menggunakan spreadsheet. Jadi selama perkuliahan, mahasiswa dapat melihat nilai-nilai mereka ketika masih dalam pertemuan ke-5 ataupun sebelum masuk pertemuan ke-15. Jadi sehingga memberikan motivasi agar mereka mencapai nilai yang diinginkan ataupun merasa kurang pada materi yang dia pelajari. Nilai UTS itu dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan nilai UAS dilaksanakan pada ujian penulis UAS pada minggu ke-16. Dan juga disampaikan masing-masing bobot dan setiap soalnya mencakup pada CPL yang dalam RPS. Nah, kemudian saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran tatap muka di kelas pada manajemen konstruksi pada pertemuan ke-6. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Karim, di kelas manajemen konstruksi pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini, kita membahas tentang analisis harga satuan pekerjaan. Nah, lagi. Nah, sebelum membahas pertemuan ke-6, kita ulangi lagi nih tentang materi pertemuan ke-5, yaitu tentang volume dalam RAB. Nah, kira-kira ada yang mau mengingatkan kembali sih apa yang kalian dapatkan dari pertemuan sebelumnya? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Sebelum itu ada cara menghitung dengan satuan meter sama satuan kilogram. Untuk satuan meter itu rumusnya jumlah besi dikali dengan panjang besi. Untuk satuan kilogram itu jumlah besi dikali dengan panjang besi dikali dengan berat jenisnya, Pak. Terima kasih atas jawaban yang bagus. Ya, sederhananya dalam menghitung volume, terutama pembesian, itu ada 2, yaitu tentang mencari kilogramnya ataupun mencari meterannya. Dan cara menghitungnya ada yang dengan per buah ataupun per meter. Itulah. Apa hubungannya dengan tabel ini? Kita sambil bahas ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, perlu kalian ketahui kemampuan yang saya harapkan di tahun ke-6 ini yaitu sesuai dari RPS, yaitu mampu memahami dan mampu menghitung RAB. Nah, HSP ini adalah bagian dari RAB. Nah, pastikan ya untuk mahasiswa sudah mendownload materi dari e-learning Simaria. Sudah? Oke, bagus. Lanjut lagi. Nah, apa itu HSP? HSP adalah menghitung kebutuhan biaya tenaga, bahan, peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu. Satu pekerjaan, misalnya pekerjaan pembesian, ya sudah, itulah biaya untuk pembesian dari upah, bahan, dan peralatan. Itu lagi. Nah, ini sejarahnya. Jadi, HSP ini sudah ada dulu, cuma bahasa yang berbeda. Dulu, pada zaman Belanda, ini adalah analisis BOW. Dulu, asal mulanya sebelum ada PU, adalah Dinas Belanda adalah BOW. Itu pada tahun 1921.
Kemudian berganti dengan analisis SNI pada tahun 1992. Mengapa tidak digunakan lagi? Karena pada tahun 1992, analis BAW ini tidak relevan lagi, apalagi sekarang. Nah, kemudian pada tahun 2016 itu sudah diabolisi SNI ini. Asal mulanya SNI ini terakhir update adalah tahun 2008. Jadi, untuk perhitungan harga satuan pekerjaan, sekarang mengacu ke Permen PUPR ataupun Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Oke, lagi. Nah, ini update terbaru sebagai dasar dari HSP. Jadi, yang sekarang digunakan adalah Permen PU nomor 8 tahun 2003 dan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 30 tahun 2025. Sebelum lanjut lagi, tanyakan dulu kah? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Adia Nabila. Berdasarkan slide yang tertera di depan, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 tidak dicabut oleh SE nomor 30 tahun 2025? Mungkin itu saja, Pak. Baik, pertanyaan yang bagus dari mahasiswa kita ya, bahwa mengapa tidak dihapus? Karena Permen PU nomor 8 ini adalah pedoman dasar ataupun normatif tentang apa itu biaya langsung, tak langsung, dan lain-lain. Untuk SA ini hanya sekedar tambahan, yaitu berupa merevisi HSP yang dari tahun sebelumnya. Jadi nggak menghapus Permen PUPR. Sifatnya berupa aturan teknis dalam surat edaran. Gimana? Cukup? Baik, bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Kita lagi. Nah, apa sih kegunaan HSP? Nah, ini banyak sejarahnya dan tahap-tahapannya dalam dunia kerja konstruksi, bahwa semulanya adanya pekerjaan itu bermula dari feasibility ataupun FS. Ini saya diadakan dulu untuk studi kelayakan. Baru ke tahap keduanya yaitu SID, ini survei, investigasi, dan desain. Baru tahap terakhir adalah DED, Detail Engineering Design. Nah, ini di kelas saya MK, tugas besar kalian. Jadi tahapannya HSP ini digunakan ini sebagai tahapan perencana. Jadi kalau dalam TB, kalian ini adalah perencana. Nama RAB-nya adalah Engineer Estimate. Ini artinya dibuat oleh perencana. Nah, harga perkiraan perencana. Setelah membuat Engineer Estimate, nanti ingin dilakukan pelaksanaan, baru dibuat dengan Owner Estimate. Ini dari pengguna jasa ataupun pihak dinas. Berubahnya apa? Ini tergantung dengan pagu yang tersedia. Baru masuk ke RAB pelaksana. Sebelum RAB pelaksana, adanya tender ataupun katalog. Itu biasa disebut dengan BOQ, Bill of Quantity. Ini nama RAB. Jadi nama RAB itu banyak. RAP, BOQ, Owner Estimate, Estimate. Seperti saya sebelum menjelaskan pada pertemuan yang keempat tentang RAB. Oke, lagi. Saya mau kembali. Nah, contoh, jadi dalam HSP ini ada pekerjaan manual, semi mekanis, dan mekanis. Yang manual adalah pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh tenaga manusia. Kemudian ada semi mekanis. Ini dibantu dengan alat seperti molen yang nggak bergerak lah. Kebanyakan mahasiswa menganggap molen itu yang membawa katrak. Itu bukan molen, itu ready mix. Nah, semi mekanis. Dan ini contoh yang mekanis pada pekerjaan borpel. Dia menggunakan berat. Bedanya apa? Bedanya di sini, di peralatan. Oke. Saya tanyakan dulu kah tentang jenis-jenis HSP? Ya, silakan sebentar. Tadi Pian ada kan menjelaskan tentang HSP, contoh pekerjaannya secara manual, semi mekanis, dan mekanis. Belum mau bertanya, bagaimana cara kita menentukan menggunakan HSP secara manual, semi mekanis, ataupun mekanis, Pak? Ya, terima kasih. Nah, jadi dalam menentukannya itu perlu keputusan orang engineering. Misalnya, kita lihat besi. Nah, besi ada diameter 12 ke bawah dan ke atas. Untuk sederhana, kalian bisa melihat dalam HSP. Ada HSP yang untuk pembesian diameter di bawah 12 dan diameter di atas 12. Berarti dia harus menggunakan sesuai diameternya. Karena diameter 12 ke atas wajib menggunakan semi mekanis. Kemudian juga misalnya pada pekerjaan pengecoran, itu nggak mungkin menggunakan manual pada mutu K225 ke atas. Berarti untuk K300 harus menggunakan semi mekanis ataupun mekanis. Nah, beri contohnya lah, gimana?
Baik, masih yang bagus ya. Lagi. Nah, contoh mekanis. Nah, ini nanti kan kerjakan di mata kuliah perencanaan pengendalian proyek ini semester 7. Tapi kalau di kelas saya contoh di MK nantilah dan saat pertemuan ini. Dan lagi di HSP ada biaya langsung dan tak langsung. Biaya langsung tadi upah, bahan, peralatan. Tak langsung overhead dan profit. Bentar lagi. Contoh. Nah, ini tenaga, kerja, bahan, peralatan adalah biaya langsung. Biaya tak langsung ini overhead dan profit. Jadi kalau hanya kalian tugas atau bekerja, tahu yang mana sih biaya langsung dan tak langsung. Ini kasih kembali, maaf lah. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi untuk acuan overhead ini dari 10 sampai 15 tergantung dari kesulitan dalam suatu pekerjaan. Masih ingat ya, ini ada di pasal 11 Permen PUPR nomor 8 tahun 2023. Nah, ini nanti apa sih isinya? Nah, ada di peraturan nomor 8 tahun 2023. Jadi overhead itu mencakup biaya kantor, kemudian upah, manajemen, pelatihan, akuntansi, akreditasi, sampai dengan resiko. Nah, ingat nih yang N. Jangan sampai kalian kerja, nggak ada pengujian mutu, ini dikerjakan. Salah. Harus dikerjakan. Nanti kalau diperiksa temuan jadi masalah nantilah saat kalian kerja. Karena harus diuji mutunya lah. Lanjut lagi. Nah, inilah tugas saya lah dalam pengabdian setelah jadi dosen dengan ilmu HSP ini. Dan juga kalian bisa mengabdikannya setelah lulus kuliah ataupun membantu dosen dalam pekerjaan di sini. Contoh, ini ada rencana teknik mau mengadakan balai FT untuk diacarakan untuk aula ataupun acara lainnya. Nah, ini kepake ilmu kalian di sini. Nah, itu menentukan berapa sih masing-masing item pekerjaan. Ada lagi ini yang baru, yaitu membuat ruang kelas. 5 kelas, di bawahnya void untuk parkiran. Sama, perlu ilmu dari HSP. Inilah contoh pengabdian saya yang berkaitan dengan materi ini. Dan lagi, dalam itu coefficient bervariasi lah, tenaga kerja, bahan, alat, semua ada coefficientnya. Saya contoh, seperti dalam HSP pengecoran, misalnya mutu K300, pasti ada semen, air, kerikil, dan pasir. Nah, semua itu berasal dari coefficient job mix formula ataupun satu praktikum TBK 2 itu membuat semen, campuran semen berapa, air berapa untuk mengetahui mutunya. Nah, ini kaitannya nih di HSP lah dari kalian praktikum TBK. Nah, kemudian ini spesifikasi alat, bisa kalian baca. Ini untuk alat berat. Jadi harus tahu bahwa alat berat ini ada yang bergantung, ada juga yang independen. Bergantung ini seperti dump truck perlunya ekskavator. Ada juga yang sendiri seperti ekskavator pada pekerjaan galian. Kita lagi, ini faktor-faktornya. Waktu siklus adalah waktu yang di aktivitas suatu alat berat. Misalnya dump truck itu dari kuari mengantar material sampai ke lokasi, menumpahkannya ataupun antri, baru menumpahkan, baru kembali ke kuari. Itu adalah waktu siklus. Nah, ini biasanya digunakan oleh mahasiswa skripsi. Skripsi analisis produktivitas alat berat. Karena dalam perencanaan dan di lapangan pasti berbeda. Pasti ada kendala ataupun permasalahan yang sehingga tidak sesuai dengan perencanaan ataupun lebih bagus daripada perencanaan. Jadi dalam skripsi mahasiswa dapat ketahuan apakah pekerjaan alat berat ini lebih efektif daripada perencanaan atau lebih lambat sesuai dengan medan yang mereka hadapi. Nah, itu biasanya paling banyak dibahas dalam skripsi manajemen. Nah, gila. Nah, untuk coefficient sama tadi kan, contoh tadi kan dari bahan tentang pengecoran, ada semen dan lain-lain. Kalau alat juga ada coefficient. Ini tergantung dengan jenis alatnya, kapasitas produksinya, efisiensi alat, waktu siklus dan kapasitas produksi alat. Nah, rumusnya ini coefficient sama dengan 1/Q. Q adalah kapasitas produksi. Ada yang dulu kan? Di sini. Ya, silakan. Nama dan apa yang ditanyakan? Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Muhammad Halimi. Jadi pertanyaan saya itu untuk apa kita mencari koefisien dan kapasitas produksi alat Pak? Tanya. Jadi untuk apa kita mencari kapasitas? Kapasitas itu adalah kemampuan suatu alat berat membawa ataupun melaksanakan suatu pekerjaan seperti dump truck.
dampak itu walaupun bucketnya 8 meter kubik, di lapangan bisa jadi kurang 7. Nah, itu kan karena faktor dari bucketnya nggak boleh maksimal. Tapi dalam analisis ini, dia tergantung dengan jamnya. Jadi berapa sih meter kubik per jamnya? Misalnya seperti kalian, untuk yang cowok ini mampu mengangkat bata 10 bata per jam. Yang cewek 5 per jam. Itu adalah kapasitas produksi. Ternyata dia lebih produktif nih daripada yang perempuan. Itu contoh. Kemudian untuk apa coefficient? Coefficient ini untuk mengetahui ataupun memperkirakan berapa jam per meter kubik. Kebalikannya, ini berpengaruh ke HSP. Kita kembali lagi. Nah, contoh. Nah, seperti ini. Ini adalah coefficient. Jadi kalau mau mengecek kapasitas produksi suatu dasar perencanaan, berarti 1 per 0,75 baru ketahuan berapa sih dapatnya meter kubik per jam. Itu gimana? Baik, terima kasih. Baguslah nyala-nyala. Saling mencerahkan. Lagi. Lanjut. Nah, ini contoh publikasi dalam penelitian saya. Publikasinya adalah penjadwalan proyek konstruksi bertingkat menggunakan metode Present Diagram Method atau PDM. Ini bakal akan ketemui pada pertemuan 12 di kelas MK ini juga. Apa hubungannya sih Pak dengan yang kita HSP ini? Karena untuk menentukan suatu produksi, tadi seperti yang ditanyakan oleh mahasiswa tadi, bahwa untuk mendapatkan berapa sih dapatnya selama 1 jam. Jadi ketahuan nih berapa durasi suatu proyek ini. Nah, inilah kaitannya. Jadi sama, kalau mau membahas skripsi tentang jadwalan bisa, tapi harus bisa dasar dulu. Harus bisa memahami cara menghitung HSP-nya. Itu ya, ini contoh. Ternyata kita belajar tentang dasar ini, nanti ke depan bisa skripsi, publikasi, dan juga pengabdian. Lagi. Nah, komposisi alat. Nah, saat ini merujuk kepada susunan atau kombinasi jenis. Siapa sih yang paling bergantungan, siapa sih yang perlu dalam komposisi alat berat. Nah, contoh, saya minta orang lah, saya tunjuk. Nah, saya minta orang di belakang gini. Pak Nathanael, ya silakan. Jam garu. Nah, kita lihat kan ada wheel loader, dump truck, motograder, vibro. Wheel loader itu kan dari kuari. Kita singkat PL. Selama 1 jam dapat 115 boleh sini, Nathanael. Ini satu wheel loader, 1 dump truck dapatnya 7. Motograder dapatnya 108. Vibro loader itu 102. Nah, bagaimana supaya dump truck ini dalam 1 jam mencukupi 197? Berarti 108 kayak 7. Nah, silakan itu ada kalkulator. Ini bisa apa? Nggak tahu juga saya. Oh, boleh kayaknya langsung? Boleh. Nah, itu kan menurut Anda bahwa harus dikali. Untuk apa dikali? Kalau banyak harusnya dibagi. 108 dibagi 7. Coba. Nah, langsung ngatur pakai anu nih, kalkulator. Iya, dah cukup dah kita nanti buatkan. Berarti kita memerlukan 15 dump truck. Sip. Nah, 15,4 kita bulatkan jadi 16. Berarti kita memerlukan 16 dump truck dalam 1 jam jika ingin mendapatkan kapasitas sekitar 108 meter kubik per jam. Jika nanti kontraktor, kasih tahan duduk, ya. Misalnya kontraktor mintanya cuma sampai 1 saja per meter kubiknya, berarti dump truck cuma dibagi dengan 100 bagi 7. Nah, itulah cara menentukan komposisinya. Semoga paham lah. Ini kepakai deskripsi juga dalam bahas komposisi. Nah, sesi tugas, silahkan mahasiswa buka download tugasnya di Simari, di learning. Dua kelompok ya, kita semua grup discussion. Ini melatih kemampuan kerjasama dan melatih kritis. Bagaimana sih menyelesaikannya? Silakan 2-2-2, nggak apa-apa, 1-2 mahasiswa, 1 laptop aja, nggak apa-apa.
kerjakan di Excel, ya. Silahkan dibuka. Kita waktu 2 menit. Ya, buka Excel-nya tuh ada tugas dan juga Permen PU nomor 8 tahun 2023. Silakan dibaca. Intinya kalian harus mengisi semua isi pada keperluan alat berat dalam perhitungan. Masukkan ke Permen PU nomor 8. Ya, sudah buka sinyalnya bagus, download. Nah, ya tabel itu. Nanti isi contoh faktor efisiensi alat. Itu ada di tabel A8. Nanti kan ketahuan bahwa alat ini sangat baik. Baik tulis itu 0,83. Di sini yang di faktor efisiensi alat. Yang kuning. Ya, 0, kamu titik Inggris kan? Mundur. Coba dulu titik 0,83. Kalau komanya error, nah, value berarti kamu komanya 0,83. Nah, waktu tempuh itu kan ada L dibagi V1 kali 60. L itu adalah jarak rata di base camp. Rumusnya ya sama dengan L tadi 8,3 ya, kali dibagi dengan V1-nya. V1-nya 20, ya betul. Dalam kurung 6 kali 60. Nah, ini juga sama. Ini diambil dari tabel A8. Bahwa berarti kan baik kan, diambil 0,83. Enter. Ya. Jadi sama nanti yang bedanya adalah cuma di bagian V2-nya aja. Nah, ini kan kita asumsikan baik, berarti faktor syaratnya adalah 0,83. Sudah? Nah, rumusnya ketinggalan tuh ada, dibaca rumus lagi. Yang D. Nah, itu kita asumsikan baik, berarti masuk ke 0,83 yang di kuning. Iya, 0,83. Iya, betul. Nah, sudah. Rumusnya V sudah. Bentar. Nah, kesimpulan. Gimana mahasiswa, ada yang mau berikan masukan nih ataupun kesimpulan tentang tugas ini? Silakan tangan. Ingat, saya beri nilai plus untuk aktifan di nilai tugas. Silakan tangan tentang kesimpulan. Apa kesimpulannya? Saya tambah aja dah. Nanti tanya dah. Si Karin. Nah, bagaimana Karin? Bagaimana Karin? Nah, bentar. Baik Pak, untuk kesimpulannya yaitu dasar AHSP saat ini yaitu Permen PUPR nomor 8 dan SA nomor 30 tahun 2025. Kemudian dengan AHSP kita dapat menentukan total biaya setiap pekerjaan berdasarkan tenaga, bahan, peralatan, dan juga overhead plus profit. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu AHSP memiliki peran penting dalam pengelolaan proyek konstruksi dari penentuan biaya, prediksi waktu, dari kapasitas produksi, dan metode agar mutu sesuai rencana. Bagus, Mas Karin, jawabannya bagus, sesuai dengan yang saya sampaikan. Dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian lah, dan bisa untuk menjadi generasi yang lebih bagus. Ini terpustaka yang saya gunakan. Silakan hampir sama di pertemuan sebelumnya. Nah, pertanyaannya bagus semuanya. Saya harapkan tugasnya bagus semua jawabannya lah. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah cuplikan dari micro teaching pada mata kuliah manajemen konstruksi pada pertemuan ke-6. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.